Susie, where are you? Where are you? Ini adalah mantan suami Susan Casey yang tampak sangat khawatir karena hilangnya Susan dengan tiba-tiba. Kecurigaan jatuh pada beberapa pria yang terlibat dalam hidup Susan, yang masing-masing mereka berinteraksi dengan Susan sesaat sebelum Susan menghilang. Tetapi penyelidikan kasus ini menjadi salah satu yang paling berbelit-belit bagi polisi karena mengidentifikasi pelaku tampaknya hampir mustahil. Setiap orang yang dicurigai detektif semuanya memiliki motif. Pada malam tanggal 11 April 2008 di Glendive, Montana, Amerika Serikat, Susan yang berusia 34 tahun berprofesi sebagai transkripsionis medis, seorang ibu rumah tangga 4 anak. Susan keluar dari rumahnya di Ponderosa Apartemen untuk menghabiskan malam bersama teman-temannya, tetapi dia tidak pernah kembali. Pada tanggal 12 April 2008, keluarga Susan mengajukan laporan orang hilang ketika ditemukan Susan telah hilang tanpa jejak. Hanya 50 langkah dari pintu depan apartemennya di jalan West Bell Street malam itu. Dari putri sulung Susan, Mariah, polisi Glendive mengetahui bahwa Susan telah pergi ke rumah temannya, Linda Gay, untuk menghabiskan malam bersama. Tapi Linda menjelaskan bahwa Susan telah meninggalkan rumahnya sekitar jam 9.30 malam pada tanggal 11 April 2008 untuk bertemu pacarnya, Brad Hauser. Dan setelah itu Linda tidak tahu apa yang terjadi pada Susan. Karena Brad adalah orang terakhir yang melihat Susan, polisi menghubungi Brad dan polisi mengungkap rincian aneh tentang Brad yang segera menimbulkan pertanyaan tentang niat Brad. Brad adalah seorang pria menikah yang tinggal bersama istrinya dan 3 putrinya hanya berjarak 3 blok dari apartemen Susan. Brad mengatakan bahwa dia dan Susan pergi ke bar bersama malam itu untuk minum. Dan saat terakhir kali Brad melihat Susan adalah di luar apartemen Ponderosa sekitar jam 5 pagi. Ketika Brad menurunkan Susan, semuanya tampak normal. Seharusnya setelah diantarkan oleh Brad ke apartemennya, Susan hanya harus berjalan kaki sekitar 50 langkah ke pintu depan apartemennya, namun Susan tidak pernah berhasil melakukannya. Hal ini membuat Brad menjadi tersangka. Tim forensik dikirim untuk memeriksa daerah di luar apartemen Susan dan segera mereka menemukan bukti yang menempatkan Brad sebagai tersangka utama. Di gang di samping apartemen Susan, ahli menemukan tanda-tanda perlawanan yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Detektif melihat tanda-tanda seretan yang tampak seperti seseorang mungkin diseret. Seolah-olah kaki-kaki mereka membuat tanda-tanda seretan itu. Di bawah apartemen Susan ada etalase-etalase toko, dan ketika detektif melihat salah satu dari etalase itu, mereka menemukan banyak jejak-jejak kaki. Seolah-olah seseorang telah berdiri di sana dan bergerak bolak-balik. Kemungkinan Susan telah diambil dari tempat itu. Polisi memanggil Brad untuk diinterogasi. Detektif bertanya apa yang dilakukan Brad setelah dia tiba dari mengemudi sekitar jam 4:45 pagi di luar apartemen Susan. Brad mengatakan dia melakukan hal yang sama seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka berciuman seperti itu. Tiba-tiba sudah jam 4 pagi, sudah waktunya Brad untuk pulang. Detektif bertanya di mana Brad memarkirkan mobilnya setelah Brad tiba di rumah Susan. Brad menjawab dia parkir di tempat di seberang jalan bernama L Club. Brad mengatakan bahwa Brad dan Susan tinggal di dalam mobil sekitar setengah jam melakukan hubungan tersebut.
Dan setelah itu, Susan keluar dari mobil. Susan berjalan ke seberang jalan ke apartemennya. Sekitar jam 5:19 pagi, Brad melihat Susan berjalan ke arah apartemennya, tetapi Brad tidak menunggu untuk melihat Susan masuk ke dalam. Brad langsung pulang dan tertidur di kamar tidurnya sekitar jam 5:30 pagi. Tetapi apa yang Brad ungkapkan selanjutnya mendorong detektif berpikir dengan cara berbeda. Brad mengklaim bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada Brad pada hari-hari sebelum Susan menghilang. Brad tiba-tiba menerima email tentang hubungan romantisnya dengan Susan dari seseorang bernama Dennis Johnson, seseorang yang Brad tidak kenal sama sekali. Brad menunjukkan pada detektif email tersebut yang berisi pesan seperti, "Apa kabar pacarmu? Bagaimana perasaan istrimu tentang hal itu?" Seiring waktu, pesan-pesan email itu menjadi semakin kasar, termasuk salah satunya berbunyi, "Seperti pada pria lainnya, wanita itu meniduri bajingan kecil yang tidak punya nyali sebagai laki-laki untuk memberitahu suami wanita itu." Walaupun Brad tidak mengenal Dennis, Brad curiga ada pria lain dalam hidup Susan, mungkin terlibat dalam hilangnya Susan. Detektif bertanya pada Brad, apa Brad tahu di mana Susan berada? Brad mengatakan dia tidak tahu di mana Susan, dan Brad berharap seandainya dia tahu di mana Susan. Brad menyalahkan Ted Casey, mantan suami Susan. Namun, sebelum beralih kepada Ted, detektif harus memverifikasi pernyataan Brad. Detektif menginterview istri Brad, Sam Holzer, yang mengungkap hubungan anehnya yang naik turun dengan suaminya Brad. Meskipun mereka tinggal di atap yang sama, mereka berdua bebas memiliki hubungan romantis di luar pernikahan mereka. Jangan dianggap normal bila ini di Indonesia ya guys. Budaya dan agama di Indonesia membuat warganya jauh berhati-hati dalam berperilaku. Pada tanggal 11 April 2008, saat Brad bersama Susan, Sam berada di rumah pria lain. Dia ada di sana hingga jam 5:30 pagi. Sehingga Sam tidak tahu sama sekali mengenai aktivitas Brad. Sampai Sam kembali pulang sekitar jam 5:30 pagi. Ketika masuk ke dalam rumah dan Sam melihat Brad tertidur. Apa yang Sam katakan sangat cocok dengan pernyataan Brad. Tetapi keakuratan garis waktu yang diberikan keduanya menimbulkan pertanyaan. Keduanya berada di tempat berbeda malam itu, tetapi Sam mengaku dia kembali ke rumahnya untuk menjadi kebetulan belaka. Detektif mulai curiga bahwa keduanya mungkin telah berbohong tentang sesuatu. Untuk mencari bukti untuk mengungkap kebohongan Brad dan Sam, ketika petugas memeriksa daerah di sekitar apartemen Susan, petugas menemukan petunjuk. Sekitar 100 meter di jalan dari apartemen Susan, di sisi jalan yang sama, ada kantor cabang Bank US dengan mesin ATM dan ada kamera yang terpasang di mesin ATM tersebut. Rekaman CCTV di tempat parkir di Elk Social Club yang berada tepat di seberang apartemen Susan menangkap setiap gerakan di malam Susan hilang. Tetapi bagi detektif, untuk menganalisis rekaman CCTV itu akan terbukti menantang karena resolusinya yang sangat rendah. Detektif memeriksa rekaman CCTV dari sekitar jam 4:45 pagi, waktu saat Brad mengaku dia telah tiba di sana dengan mobil truk pick-up-nya bersama Susan. Pintu depan apartemen Susan tidak terlihat. Pintu itu tersembunyi di balik papan pengumuman yang tidak terlihat di rekaman CCTV. Tempat parkir yang gelap langsung terkena cahaya ketika sebuah kendaraan dengan lampu depannya menyala. Detektif percaya kendaraan itu adalah milik Brad. Lampu kendaraan itu mati dan tetap berada di situ sekitar 27 menit.
tanpa ada orang yang terlihat keluar atau masuk ke dalam mobil Brad. Tiba-tiba lampu merah interior mobil truk pick-up Brad menyala dan tetap menyala selama beberapa saat. Lampu depan mobil Brad kemudian menyala dan mobil truk itu pergi menghilang dari pandangan CCTV. Sayangnya tidak ada orang yang terlihat jelas, meninggalkan detektif membuat asumsi bahwa Susan keluar dan berjalan ke seberang jalan. Rekaman CCTV itu mendukung pernyataan Brad, tetapi petugas tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan Brad sebagai tersangka. Tetapi ketika petugas terus menganalisis rekaman CCTV tersebut, setelah mobil Brad pergi, segera polisi mengungkapkan sesuatu yang sangat mencurigakan. 19 menit setelah Brad pergi, sosok bayangan terlihat berjalan di trotoar. Hanya 2 menit kemudian, kendaraan lain terlihat melaju menuju apartemen Susan. 8 menit kemudian, kendaraan yang sama terlihat kembali melalui jalan dari mana mobil itu datang. Dan kemudian mobil itu melaju keluar dari pandangan CCTV. Ini membuat detektif mencurigai adanya kemungkinan orang kedua yang terlibat. Rekaman CCTV menunjukkan seseorang yang berjalan kaki, kendaraan yang melaju melewati tempat kejadian di mana Susan hilang. Ketika detektif meninjau bagian selanjutnya dari rekaman CCTV, detektif melihat mobil mencurigakan lainnya. Dalam rekaman CCTV jam 5:50 pagi, hanya 31 menit setelah truk Brad meninggalkan daerah tersebut, kendaraan lain terlihat mendekati apartemen Susan, melaju melewati dan menghilang dari jangkauan kamera CCTV. Tetapi kendaraan ini tidak pernah kembali. Ini menimbulkan kemungkinan tersangka ketiga terlibat. Sayangnya di seluruh rekaman CCTV, Susan tidak pernah terlihat, meninggalkan bahwa keberadaan Susan menjadi misteri. Detektif memecahkan teka-teki ini, 3 kendaraan yang mencurigakan dan 1 sosok bayangan membuat kecurigaan detektif. Sayangnya, kualitas rekaman CCTV yang buruk, plat nomor mobil maupun identitas pengemudi tidak dapat dipastikan. Tanpa adanya petunjuk tentang identitas 2 orang lainnya, detektif mengalihkan fokus mereka kepada mantan suami Susan, Ted Casey, seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Brad. Detektif mengetahui bahwa Ted Casey telah didakwa dengan kekerasan dalam kekerasan domestik terhadap Susan Casey. Teman dan keluarga Susan mengungkapkan bahwa Ted adalah suami yang kasar dan perpisahannya dengan Susan pada tahun 2007 adalah perpisahan yang pahit. Bahkan ketegangan terus berlanjut bahkan setelah perpisahan. Semuanya dimulai pada bulan Agustus 1998 ketika Susan menikahi Ted. Mereka bersama memiliki anak, Kiana dan Charlie. Pada saat Susan hilang, Ted tinggal di apartemen berbeda, hanya beberapa menit jauhnya dari apartemen Susan dan putri-putri mereka. Ted segera dibawa untuk diinterogasi, di mana detektif menanyakan Ted tentang masa lalunya yang bermasalah dengan Susan. Ted tidak bermaksud hal itu terjadi. Ted menyangkal telah melakukan kekerasan, tetapi teman dan keluarga Susan mengklaim bahwa pernikahan Susan dan Ted berakhir karena perilaku Ted yang agresif, termasuk insiden di mana Ted memecahkan gelas koktail pada Susan di sebuah bar. Bahkan setelah mereka berpisah, Ted terus mengikuti Susan kemana-mana. Dalam pandangan detektif, Ted adalah suami yang cemburu, mungkin didorong oleh amarah, setelah mengetahui tentang hubungan terakhir Susan dengan Brad. Yang mengejutkan detektif, Ted mengaku mengetahui tentang hubungan baru Susan, tetapi cara Ted mengetahuinya jauh dari biasanya dan hanya memperdalam misteri. Ted mengatakan bahwa dia menerima telepon dari seorang pria tidak dikenal
yang memberitahunya tentang hubungan romantis Susan dengan Brad Hauser. Selanjutnya, detektif bertanya kepada Ted tentang aktivitas Ted sekitar hilangnya Susan. Ted mengatakan bahwa Ted pergi ke balai kota pagi itu dan Ted memoles ubin-ubin di sana. Detektif bertanya apa Ted langsung pergi ke balai kota pagi itu. Ted mengatakan bahwa pada jam 5:45 pagi, setelah Ted mengantarkan putrinya ke rumah pengasuh, Ted berkendara ke tempat bekerjanya melewati apartemen Susan, dan Ted bersikeras bahwa itu hanya kebetulan. Para detektif sekarang punya alasan menganggap Ted sebagai tersangka utama. Berdasarkan garis waktu dan deskripsi kendaraannya, bahwa kendaraan mencurigakan ketiga yang terlihat dalam rekaman CCTV jam 5:50 pagi adalah Ted yang tidak pernah kembali. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah kemana Ted sebenarnya pergi pagi itu? Sehingga detektif menghubungi rekan-rekan Ted di balai kota. Rekan kerja Ted mengindikasikan bahwa Ted sampai di balai kota sesaat sebelum jam 6 pagi. Jika Ted sudah bekerja jam 6 pagi, adalah hampir tidak mungkin bagi Ted untuk melukai Susan dan kembali ke tempat kerjanya begitu cepat. Alibi Ted secara bertahap terbukti benar, tetapi detektif tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan Ted sebagai tersangka. Tetapi masih saja sosok bayangan dan kendaraan yang bolak-balik di dekat apartemen Susan hanya 19 menit setelah pacar Susan, Brad, meninggalkan tempat itu tetap menjadi misteri. Dan itu jelas menunjuk pada tersangka ketiga yang masih dicari polisi. Menambah misteri adalah di mana email yang diterima Brad, identitas tidak dikenal Dennis Johnson, dan panggilan telepon yang disebutkan Ted membuat detektif bingung. Sepertinya seseorang telah memantau dengan cermat setiap gerakan Susan menjelang hari Susan hilang. Kemungkinan ada seseorang di sana menangkap Susan dalam waktu sesingkat itu. Jika Brad dan Ted terlibat, sepertinya Susan diambil oleh seseorang ke dalam mobil misterius itu setelah Susan turun dari mobil Brad. Detektif meninjau rekaman CCTV tambahan di dekat daerah Susan hilang untuk mencari gambaran yang lebih jelas dari kendaraan misterius atau penumpangnya. Hanya beberapa meter dari jalan, dari kamera ATM sebelumnya, ada kamera CCTV lain di Bank Stockman. Detektif meninjau rekaman CCTV itu dari sekitar pukul 5:46 pagi, tepat sebelum mobil misterius itu meninggalkan apartemen Susan. Sekitar jam 5:47 pagi, sebuah mobil minivan silver terlihat melaju di jalan. Setelah membandingkannya dengan kendaraan misterius dari rekaman CCTV sebelumnya, detektif mengkonfirmasi itu cocok. Sementara rekaman CCTV baru memberikan pandangan jelas tentang bentuk bagian luar kendaraan misterius itu. Detektif masih tidak memiliki petunjuk siapa yang ada di dalam mobil. Untuk mencari petunjuk tentang orang ketiga ini, detektif berbicara pada keluarga Susan lagi. Putri sulung Susan, Mariah, mengungkapkan insiden khusus tentang Susan sebelum Susan hilang. Mariah menyebutkan bahwa Susan telah menelpon Mariah malam itu. Ketika Susan berada di luar, menanyakan cara memblokir nomor telepon. Detektif mengetahui dari teman Susan, Linda, bahwa Susan telah menerima panggilan telepon berulang-ulang dari seseorang yang coba Susan abaikan. Tetapi tidak seorang pun tahu siapa si penelpon itu. Untuk memecahkan misteri, detektif dengan bantuan Mariah meretas telepon Susan menggunakan password Susan yang akhirnya memberi detektif petunjuk penting tentang siapa tersangka ketiga. Detektif menemukan lebih dari 30 pesan suara panik yang memaksa Susan untuk menanggapi. Semua pesan itu dikirim sebelum dan sesudah Susan hilang. Semua pesan-pesan itu berasal dari orang yang sama. Segera Mariah mendengarnya,
Mariah langsung mengenali suara itu. Suara itu tidak lain adalah ayah kandung Mariah dan suami pertama Susan, Walter Martin Larsen. Tetapi pesan suara dari dini hari itu tampak berbeda dari yang dikirim pada malam sebelumnya. Detektif menemukan tersangka baru, seseorang yang belum pernah dicurigai sebelumnya. Susan menikahi Larsen pada tahun 1993 dan pasangan ini memiliki 2 anak, Mariah dan Shay, sebelum bercerai pada bulan Februari 1998. Tetapi Larsen menentang perceraian itu. Larsen bahkan tidak bertanggung jawab pada anak-anak mereka. Baru pada tahun 2007, setelah Susan berpisah dari Ted, Susan mengizinkan Larsen untuk berhubungan kembali dengan anak-anaknya. Pada saat Susan hilang, Larsen tinggal di kota Billings, Montana, hanya 3 jam dari apartemen Susan. Rekaman panggilan telepon Susan dari malam itu menunjukkan beberapa panggilan telepon dari nomor telepon Larsen. Aneh, mengapa Larsen setelah bertahun-tahun bercerai, mati-matian mencoba menelpon Susan malam itu. Detektif memanggil Larsen untuk diinterogasi, di mana identitas mobil misterius itu dan sosok bayangan yang terlihat di rekaman CCTV akhirnya terungkap. Tapi sebelum interogasi dimulai, Larsen tampak gelisah. Detektif bertanya aktivitas Larsen pada malam Susan hilang. Jam berapa Larsen tiba di kota Glendive, tempat apartemen Susan malam itu? Larsen menceritakan bahwa dia berkendara menuju ke apartemen Susan. Larsen parkir di sudut jalan. Larsen juga mengungkapkan bahwa Larsen telah berbicara pada Susan terakhir kalinya sekitar jam 9:51 malam, ketika Susan menyebutkan bahwa dia pergi keluar bersama teman-temannya. Susan berjanji akan menelpon Larsen ketika Susan tiba di rumahnya. Setelah itu Larsen pergi tidur, dan ketika Larsen bangun beberapa jam kemudian, Larsen menyadari tidak ada panggilan telepon atau pesan dari Susan. Kemudian Larsen mengirim pesan teks pada Susan, dan Larsen menunggu 15 menit, tapi tidak ada tanggapan dari Susan. Jadi Larsen menelpon Susan, namun tidak ada tanggapan. Kemudian Larsen berpikir akan pergi ke apartemen Susan untuk melihat apakah Susan baik-baik saja. Sangat mengejutkan bagaimana Larsen menyetir jauh-jauh ke apartemen Susan hanya untuk memeriksa Susan di tengah malam. Di sepanjang perjalanan, Larsen mengirim beberapa pesan suara berharap untuk mendapat tanggapan dari Susan. Tapi Larsen tidak menerima apapun. Sekitar jam 5:15 pagi, Larsen telah tiba di luar apartemen Susan, memarkir mobilnya di sudut, dan pergi untuk memeriksa Susan. Di gedung apartemen Susan, Larsen naik dan mengetuk pintu apartemen dengan pelan. Larsen berharap Susan akan menemuinya dan memberitahu Larsen bahwa Susan baik-baik saja. Karena tidak ada jawaban, Larsen pergi keluar dan mengirim pesan beberapa kali, berharap itu akan membangunkan Susan. Detektif bertanya, apakah Larsen pernah bertemu Susan? Larsen menjawab tidak, tetapi ketika detektif bertanya tentang pakaian Larsen, terutama sepatu Larsen malam itu, apa yang Larsen katakan kemudian menjadi informasi kunci. Larsen mengenakan sepatu yang dia kenakan pada saat dia diinterogasi. Detektif membawa sepatu Larsen untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk membandingkannya dengan jejak sepatu yang ditemukan di dekat apartemen Susan. Larsen mengatakan bahwa selama 10 tahun Larsen dan Susan berpisah. Larsen berpikir bahwa Susan membenci Larsen, dan Susan berpikir bahwa Larsen membenci Susan. Dan Larsen mengatakan kenyataannya mereka masih sangat saling mencintai. Detektif bertanya, apakah Larsen berpikir bahwa Larsen dan Susan akan kembali bersama? Larsen menjawab bahwa itu adalah rencananya. Larsen mengaku
bahwa Larsen berhubungan kembali dengan Susan tahun sebelumnya dan Larsen ingin kembali bersatu dengan Susan. Namun, bukti menceritakan kisah berbeda. Keinginan Larsen bersatu kembali dengan Susan setelah bertahun-tahun dan hubungan Susan dengan kekasih barunya Brett menunjukkan sesuatu yang lebih gelap. Selama interogasi, Larsen mengakui mobil minivan perak misterius itu milik Larsen, bahwa sosok bayangan yang terlihat dalam rekaman CCTV itu kenyataannya adalah Larsen. Yang sekarang Larsen dianggap sebagai dalang di balik hilangnya Susan. Larsen juga menyebutkan bahwa setelah gagal menemukan Susan di apartemen Susan, Larsen langsung pulang. Larsen hanya berhenti sebentar di stasiun bahan bakar di sepanjang jalan. Untuk memverifikasi cerita Larsen, detektif meninjau beberapa rekaman CCTV di stasiun bahan bakar. Minivan Larsen terlihat di pompa bensin tersebut pada awal pagi hari tanggal 12 April. Larsen terlihat keluar dari mobilnya dan mengisi bahan bakar mobilnya. Dan Larsen memasuki sebuah toko untuk membayar tagihan. Saat itulah detektif melihat petunjuk penting. Kamera CCTV di dalam toko menangkap gambar Larsen mengenakan sepatu yang berbeda. Larsen mengenakan kaos putih, mengenakan celana jeans, tetapi dengan jelas dapat dilihat bahwa Larsen mengenakan sepatu hitam. Tetapi dalam interogasi polisi, Larsen menjelaskan dia mengenakan sepatu putih. Larsen telah berbohong. Larsen tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Larsen berbohong? Ketika detektif membandingkan jejak sepatu putih itu dengan jejak sepatu yang ditemukan di dekat apartemen Susan, itu tidak cocok. Ini bukan satu-satunya hal Larsen berbohong. Larsen terlihat di pom bensin sekitar jam 8.15 pagi, tetapi kronologi garis waktu yang disebutkan Larsen sebelumnya tidak cocok sama sekali. Larsen pergi dari apartemen Susan jam 5:45 pagi, dan itu hanya 112 km dari tempat Susan, dan Larsen tidak muncul hingga jam 8:15 pagi. Sekarang detektif ingin mengungkapkan di mana Larsen berada dan apa yang Larsen lakukan selama celah waktu 90 menit itu. Detektif mendapatkan surat perintah untuk penggeledahan apartemen, mobil, dan perangkat apapun milik Larsen. Di dalam apartemen Larsen, ada botol pembersih di tempat sampah dapur. Detektif memeriksa toilet kediamannya, tidak terlihat seperti baru saja dibersihkan. Detektif juga menemukan catatan di tempat sampah dengan banyak tulisan seolah-olah seseorang sedang merencanakan biaya untuk acara besar. Catatan itu berisi rincian perjalanan untuk penginapan, membayar pendeta untuk menikahkan Larsen dan Susan, dan perjalanan pulang. Ketika ditanya, Larsen mengaku bahwa dia dan Susan telah berbicara tentang bersatu kembali, dan Larsen berencana segera menikahi Susan. Sangat aneh bahwa Larsen sangat ingin memenangkan hati Susan kembali, sementara Susan terlibat asmara dengan Brett. Ketika detektif memeriksa telepon Larsen, mereka menemukan banyak teks kasar yang dikirimkan kepada Susan baru-baru ini, jelas menunjukkan kemarahan Larsen atas hubungan romantis baru Susan dengan Brett. Detektif juga memeriksa komputer Larsen untuk mengetahui apakah Larsen adalah orang yang membuat akun dengan nama Dennis Johnson. Namun detektif tidak menemukan jejak akun atau email Dennis Johnson, sehingga misteri Dennis Johnson belum terpecahkan dan membingungkan. Yang mengejutkan, saat memeriksa tubuh Larsen, detektif menemukan bekas cakaran di punggung dan leher Larsen, jelas menunjukkan kemungkinan perkelahian. Detektif menggeledah mobil minivan Silver Larsen dan ditemukan telah dibersihkan secara menyeluruh, seolah-olah kendaraan itu telah dibersihkan dengan pencucian air bertekanan.
Bagian kargo dibasahi air dan kalian bisa melihat tanda-tanda gosokan. Detektif mengetahui peluang mereka untuk menemukan bukti DNA yang berhubungan dengan Susan sangat sedikit. Ketika ditanya mengapa Larsen membersihkan mobilnya, Larsen memberikan cerita yang membuat detektif sulit percaya. Larsen mengaku dia telah menabrak seekor rusa beberapa hari yang lalu dan rusa itu tersangkut di bawah mobilnya. Namun, pencucian di bagian luar mobil akan cukup untuk hal tersebut. Tetapi Larsen membersihkan setiap inci van, luar dan dalam mobil itu. Detektif mengumpulkan sampel dari ban dan bagian belakang mobil van, di mana Larsen mengaku rusa itu tersangkut. Namun bukti penting yang detektif cari masih hilang. Pada saat itu, detektif menemukan sesuatu yang penting di kursi belakang van yang selamat dari pencucian bertekanan. Detektif menemukan sehelai rambut sekitar 22 cm berwarna pirang. Detektif membawa rambut itu untuk pengujian DNA. Namun, ketika jaringan yang dikumpulkan dari bawah mobil van Larsen dan diuji di laboratorium, cerita rusa Larsen itu ternyata benar. Jaringan itu dipastikan berasal dari jaringan tubuh hewan. Beberapa hari berlalu tanpa ada petunjuk dari Susan. Pada tanggal 6 Mei, seorang karyawan Montana Fish Wildlife and Park menghubungi petugas, melaporkan bahwa ada sesosok jasad ditemukan mengambang di sungai Yellowstone dekat Fallon. Lokasi ini sekitar 48 km sebelah hulu dari kota Glendive. Polisi segera tiba di lokasi itu, menemukan jasad itu dan diidentifikasi sebagai Susan. Ketika jasad itu ditemukan, Susan masih berpakaian yang mengesampingkan kemungkinan pelecehan. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa penyebab kematiannya adalah pencekikan. Jadi Susan tidak bernafas ketika dia masuk ke dalam air, jadi dia bukan tenggelam. Meskipun hasil autopsi mengungkapkan Susan telah dihabisi, Larsen masih bebas karena tidak memiliki cukup bukti untuk penangkapan cocok dengan Susan. Tapi semua bukti ini tidak cukup membuktikan Larsen menghabisi Susan. Larsen terus menyangkal keterlibatannya. Sayangnya tanpa petunjuk baru, penyelidikan terhenti. Selama hampir 4 tahun, tidak ada perkembangan besar kasus ini. Pada tahun 2012, keluarga Susan dengan tim pengacara mendorong penyelidikan. Upaya ini mengarah pada penemuan petunjuk baru. Detektif menyelidiki latar belakang Larsen dan menemukan bahwa hanya beberapa bulan setelah Susan menikahi Ted Casey, Larsen telah memasuki properti Susan tanpa izin dalam 2 kesempatan berbeda. Larsen pernah tertangkap mengintip melalui jendela Susan, merusak kabel kendaraan Susan, dan mencuri dompet bersama kartu kredit dan kunci rumah Susan dan barang-barang Susan lainnya. Selama pelanggaran keduanya, Larsen ditemukan membawa senpi yang tidak terisi. Dalam insiden kedua, Larsen dilaporkan mengenakan sarung tangan, langkah yang diperhitungkan untuk menghindari meninggalkan sidik jari. Setelah insiden kedua ini, Susan melaporkan Larsen kepada polisi yang membawa kepada penangkapan Larsen. Namun hanya beberapa bulan kemudian Larsen dibebaskan. Ahli forensik memeriksa ulang komputer Larsen dan berhasil memulihkan data email dari akun bernama Dennis Johnson. Akun ini telah dibuat dan digunakan oleh Larsen untuk mengirimkan email kepada Brett 4 tahun yang lalu. Detektif juga melacak nomor telepon yang digunakan oleh pria misterius itu untuk memberitahu Ted tentang hubungan Susan dan Brett. Seperti yang diduga, orang di balik panggilan telepon itu adalah Larsen yang tidak dapat mencegah Susan bersama dengan Brett. Larsen mencoba memanipulasi Ted agar terlibat. Dengan bukti yang banyak ini, detektif dapat menghapus
Ted dan Brad sebagai tersangka. Akhirnya pada bulan Februari 2012, Larsen ditangkap, namun Larsen tidak menunjukkan penyesalan dan terus menyangkal apapun. Motif Larsen itu adalah Larsen berjuang untuk menerima penolakan Susan untuk berdamai dengan Larsen dan hubungan romantis Susan dengan Brad. Setelah berbulan-bulan diadili, Larsen dinyatakan bersalah atas pembunuhan Susan. Pada tanggal 5 April 2015, Marty Larsen dijatuhi 100 tahun penjara untuk pembunuhan Susan dengan tambahan 10 tahun untuk pemalsuan bukti tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat hingga tahun 2042. Larsen menyalahkan nasibnya yang buruk karena dia kebetulan hadir di tempat kejadian perkara malam itu. Sebenarnya itu adalah nasib buruk bagi Susan bertemu laki-laki seperti Larsen yang menjadi mimpi buruk dan bencana bagi Susan hingga akhir hidup Susan. Bagaimana pendapat kalian terhadap kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.